Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6 Ibnu Sina, jumpa lagi dengan Ustadzah Trias. Nah, hari ini kita belajar lagi yuk. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1 ST1 PB2, yaitu tentang PKN dan SBDP. Untuk mata pelajaran PKN kita akan belajar tentang Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, di mana Pancasila ini terdiri atas 5 sila. Nilai setiap sila berasal dari adat istiadat, kebudayaan, serta agama bangsa Indonesia. Pada PP2 ini kita akan membahas 2 sila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan, kemudian menerapkan trik kerukunan umat beragama dan saling menghormati antar umat beragama. Sedangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan, contohnya menghargai orang lain dan rasa peduli terhadap sesama manusia. Contoh penerapan sila kedua adalah membantu korban bencana alam. Dilanjutkan dengan mata pelajaran SBDP, yaitu menceritakan pengertian, jenis, dan bahan pembuatan patung. Patung merupakan karya seni berbentuk 3 dimensi. Berdasarkan jenisnya, patung dibedakan menjadi 2, yaitu patung relief dan patung lepas. Pengertian patung relief adalah patung yang tidak berdiri sendiri tetapi melekat pada dinding, sehingga bisa dinikmati dari arah depan saja. Sebaliknya, patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada latar belakang maupun bangunan, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Sedangkan bahan membuat patung itu ada berbagai macam. Ada yang dibuat dari bahan kayu, batu, lilin, bahkan bongkahan es. Namun secara umum, bahan membuat patung dibedakan menjadi 4. Yang pertama bahan lunak, yang kedua bahan semi lunak, yang ketiga bahan keras, dan yang keempat adalah bahan cor. Untuk bahan lunak berupa bahan yang lunak sehingga mudah dibentuk. Contohnya adalah plastisin, tanah liat, lilin, playdoh, dan sabun. Kemudian bahan semi lunak itu adalah berupa bahan yang tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Contoh bahan semi lunak antara lain kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, dan kayu lain yang memiliki tekstur tidak terlalu keras. Yang ketiga adalah bahan keras, yaitu bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubah bentuknya. Contoh bahan keras adalah batu, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Yang terakhir adalah bahan cor, yaitu bahan yang tidak padat atau bahan yang dilelehkan. Bahan tersebut akan menjadi keras dalam waktu tertentu. Contoh bahan cor adalah resin, fiber, semen, pasir, gipsum, serta logam. Kita lanjutkan ke pembelajaran 3 atau PB3 yang akan membahas tentang IPA dan bahasa Indonesia. Nah, pada IPA kali ini kita membahas perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Nah, beberapa contoh berikut ini itu akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh di sekitar induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pisang, bambu, nanas, dan palem. Yang kedua adalah tunas adventif. Pengertiannya adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun.
Nah, contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Sementara itu, tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar antara lain sukun dan kesemek. Yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma, yang merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang tersebut berruas dan berbuku-buku, serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Kemudian yang selanjutnya adalah membelah diri. Tumbuhan seperti ganggang hijau bersel satu, volvox, dan Chlamydomonas berkembang biak dengan cara membelah diri. Tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Kemudian sel anak akan segera memisahkan diri dari induknya, dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk suatu kelompok. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Kemudian yang keenam adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas ini disebut dengan siung. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. Yang ketujuh adalah umbi batang. Merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Kemudian yang terakhir adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah rumput teki, arbei, pegagan, dan stroberi, ataupun dapat dijumpai pada tanaman semanggi. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Di PB3 ini kita akan membahas tentang informasi penting dalam bacaan. Informasi penting merupakan informasi pokok yang akan dibahas dalam bacaan. Informasi penting disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Informasi penting ini dapat dijumpai di awal, akhir, ataupun awal dan akhir paragraf. Kita masuk ke pembelajaran 4 yang membahas tentang nilai dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan. Contohnya adalah dalam bentuk sikap hidup gotong royong, kemudian membiasakan sikap cinta tanah air, mengembangkan rasa patriotis dan nasionalisme. Memasuki pembelajaran kelima, Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan curah hujan dan penyinaran matahari tinggi sepanjang tahun. Kondisi geografis sebuah negara mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Sebagian besar negara Asia Tenggara beriklim tropis. Negara dengan iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hanya ada satu wilayah di Asia Tenggara yang memiliki iklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara, yang memiliki 3 musim, yaitu musim panas, dingin, dan musim hujan. Padi merupakan tanaman pangan utama yang dikembangkan di kawasan ASEAN. Negara penghasil padi di ASEAN antara lain Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Iklim tropis menyebabkan wilayah Asia Tenggara didominasi hutan hujan tropis. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara memiliki laut yang luas. Hanya satu negara yang tidak memiliki wilayah laut, yaitu Laos, sehingga tidak pernah mengekspor ikan laut ke negara lain. Mata pelajaran SPDP yaitu membahas tentang teknik membuat patung. Ada 5 teknik dalam membuat patung. Yang pertama teknik pahat, yang kedua teknik butsir, yang ketiga teknik cetak, keempat teknik konstruksi, dan kelima teknik merangkai. Memasuki pembelajaran 6 yaitu materi bahasa Indonesia dan PKN.
Untuk bahasa Indonesia bertemakan menyusun simpulan menjadi paragraf baru. Simpulan disusun menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku merupakan kata-kata yang ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku bahasa Indonesia termuat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun menurut kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, saat menyusun simpulan, kamu juga dapat menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung antar frasa, antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Konjungsi yang sering digunakan yaitu dan, atau, karena, sebab, lalu, kemudian, tetapi, akan tetapi, dan selain itu. Memasuki materi PKN yaitu sikap sesuai nilai sila ketiga Pancasila. Contoh sikap menerima keberagaman masyarakat Indonesia sesuai nilai persatuan Indonesia. Contohnya yang pertama, toleransi adalah sikap tenggang rasa atau menerima, menghormati dan menghargai segala macam perbedaan. Yang kedua, simpati yaitu ikut merasakan perasaan orang lain baik senang ataupun susah. Yang ketiga, cinta damai adalah sikap yang mengutamakan perdamaian. Yang keempat, cinta tanah air adalah sikap mencintai negara dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, demokrasi adalah sikap memenuhi hak asasi manusia setiap individu ataupun kelompok. Yang keenam adalah anti diskriminasi, adalah sikap tidak memandang perbedaan sebagai jurang pemisah bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketujuh adalah kerjasama, adalah sikap saling memahami dan tolong menolong. Demikian video pembelajaran tema 1, subtema 1 PB2 sampai PB6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.